Ini dia, resmi mekanisme pendaftaran SNBP tahun 2025. Ada ketentuan apa aja ya? Yuk kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Sobat GP, balik lagi nih bareng Kara di GP Media Channel. Jadi Sobat GP, kemarin pada tanggal 3 Februari 2025, SNBP itu mengadakan sosialisasi daring yang menjelaskan mengenai mekanisme pendaftaran SNBP pada tahun 2025. Nah, ketentuannya ada apa aja sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, kita bahas nih mengenai mekanisme pendaftaran SNBP tahun 2025. Sosialisasi pendaftaran SNBP tahun 2025 yang diselenggarakan pada 3 Februari kemarin nih. Pada step pertama, yaitu di tanggal 28 Desember 2024 kemarin, pihak SNPMB itu mengadakan pengumuman kuota untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia. Pihak resmi SNPMB ini menjelaskan mengenai informasi awal kuota sekolah berdasarkan data jumlah siswa dan akreditasi di Pusdatin. Nah, ini merupakan portal resmi dari SNPMB-nya sendiri untuk mengakses kuota sekolah di seluruh Indonesia. Lalu step berikutnya pada tanggal 6 sampai 31 Januari 2025, pihak SNPMB memutuskan untuk setiap sekolah mengisi data PDSS. Nah, pengisian PDSS ini dilakukan pada tanggal 6 sampai 31 Januari 2025. Dilakukannya yaitu oleh pihak sekolah. Yang pertama itu adalah finalisasi data sekolah kalian oleh pihak sekolah sendiri. Lalu yang kedua, pengisian siswa eligible, ini juga oleh pihak sekolah. Lalu yang ketiga, pengisian kurikulum yang diisi oleh pihak sekolah dan juga pengisian nilai siswa, nilai-nilai siswa yang masuk pada eligible. Lalu step yang berikutnya, ini step yang paling ditunggu-tunggu nih Sobat GP, yaitu di tanggal 4 sampai tanggal 18 Februari 2025, ini merupakan tanggal pendaftaran SNBP. Jadi mulai hari ini kalian sudah bisa untuk mengambil jurusan yang telah kalian pilih dan berakhir sampai pada tanggal 18 Februari tahun 2025. Untuk pendaftaran ini dilakukan oleh siswa yang masuk data eligible yang tadi telah diisi oleh pihak sekolah melalui PDSS. Nah, pada pembahasan ini fokus utamanya itu pada pembahasan video kali ini fokus utamanya itu pada pendaftaran SNBP tahun 2025 ini. Lalu pada tanggal 19 Februari sampai 17 Maret 2025 akan dilakukan seleksi SNBP oleh pihak universitas. Dilakukannya itu oleh pihak perguruan tinggi negeri. Untuk seleksinya yaitu melalui aplikasi PTN menerima data sekolah dan data siswa pendaftaran yang diambil dari aplikasi PDSS tadi yang diisi oleh pihak sekolah dan pendaftaran SNBP yang diisi oleh kalian para siswa. Setelah itu pengumuman SNBP. Pengumuman SNBP adalah momen yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman apakah lolos atau tidaknya di SNBP tahun 2025 ini. Jangan lupa dicatat tanggalnya ya. Pengumumannya itu pada tanggal 18 Maret tahun 2025. Nah, untuk hasil pengumumannya itu dapat diakses oleh umum. Dalam portal itu nanti akan menampilkan status penerimaan SNBP. Apakah statusnya diterima atau tidak diterima. Jadi buat Sobat GP jangan sampai ketinggalan informasi ya. Catat tanggalnya dari sekarang. Dari pendaftaran, berakhirnya kapan, dan juga pengumumannya. Kalian harus ingat tanggalnya. Jangan sampai ketinggalan atau bahkan terlalu cepat. Nah, apa aja sih yang dilakukan dalam pendaftaran SNBP tahun 2025 ini? Jadi, langkah awal yang harus kalian lakukan yaitu login akun kalian terlebih dahulu. Login akun kalian yang sudah kalian daftarkan di awal pembukaan SNBP. Masukkan email dan juga passwordnya.
Jangan sampai lupa email dan juga passwordnya ya. Lalu setelah itu verifikasi data profil. Jadi yang harus kalian lakukan adalah memverifikasi data profil kalian. Cek lagi apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Jangan sampai ada yang tidak sesuai. Jika ada yang belum sesuai atau bahkan kalian salah mengisi, kalian boleh menghubungi pihak resmi helpdesk SNPMB-nya langsung. Lalu setelah kalian memverifikasi data pribadi kalian, maka langkah selanjutnya adalah pemilihan prodi. Nah, di sini kalian memilih prodi yang sudah kalian inginkan. Terdapat 2 pilihan prodi. Perlu diperhatikan bahwa dalam pemilihan prodi ini, jika kalian memilih PTN di luar domisili, maka salah satunya harus di dalam domisili. Lalu, step selanjutnya adalah pengisian portofolio. Namun pengisian portofolio ini hanya dilakukan oleh yang mengambil jurusan seni dan juga olahraga. Jadi untuk yang tidak mengambil jurusan seni maupun olahraga ini tidak perlu diisi. Selanjutnya step kelima adalah pengisian prestasi. Baik pun prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Nah, buat kalian yang memiliki banyak sertifikat, kalian bisa melampirkan sertifikat-sertifikat tersebut dalam kolom pengisian prestasi ini. Maksimal sertifikat yang dilampirkan itu hanya 3 sertifikat tertinggi dan minimum tingkat sertifikat adalah tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah finalisasi. Sebelum kalian finalisasi, kalian harus mengecek ulang apakah prodi kalian sesuai dengan yang kalian inginkan, apakah PTN kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Jangan sampai kalian salah klik PTN maupun jurusan. Jika dirasa data-data kalian ini sudah sesuai dengan apa yang kalian mau, maka boleh melakukan langkah selanjutnya, yaitu finalisasi. Sebaiknya tidak melakukan finalisasi pada tanggal 18 Februari. Sebaiknya sebelum hari itu sudah dilakukan finalisasi. Karena kemungkinan akan banyak yang mengakses portal SNBP pada tanggal 18 Februari 2025. Hal itu bisa membuat portalnya menjadi error dan kalian menjadi terhambat. Jadi sebaiknya jangan dilama-lama dan juga jangan terlalu cepat ya. Nah, ini dia tata caranya dari 6 tahap yang tadi disebutkan. Yang pertama yaitu login akun SNBP kalian. Login melalui portal SNBP atau portal ini ya. Lalu persyaratan untuk siswa yang diperbolehkan masuk ke aplikasi SNBP 2025 adalah yang pertama, sudah memiliki akun SNBP yang berstatus permanen. Jadi sebelum kalian mengisi pendaftaran, pastikan bahwa kalian sudah melakukan permanen akun kalian terlebih dahulu. Lalu yang kedua, merupakan siswa eligible yang telah diisikan nilainya secara lengkap dan difinalisasi melalui aplikasi PDES oleh sekolah. Lalu yang ketiga merupakan siswa lulusan tahun 2025. Jadi untuk gap year itu untuk SNBP tidak bisa mengikutinya ya. Nah, kalian bisa memasukkan email kalian dan juga kata sandi pada portal ini. Nah, ini nih masalah yang mungkin terjadi. Jika tidak bisa login padahal semua syarat sudah terpenuhi, silakan segera hubungi call center. Jadi jangan panik dulu ya. Nah, setelah kalian login, maka kalian klik pendaftaran SNBP tahun 2025. Nah, di situ kalian bisa mengisi jurusan-jurusan ataupun prestasi yang tadi. Lalu selanjutnya yaitu pengisian portofolio. Nah, untuk pengisian portofolio ini hanya diisi oleh siswa yang memilih prodi seni atau olahraga, yang mengharuskan portofolio melalui menu portofolio. Jadi nanti akan ada menu portofolio. Nah, buat kalian yang memilih jurusan seni ataupun olahraga, kalian wajib mengisi portofolio terlebih dahulu. Lalu untuk yang jurusannya bukan seni maupun olahraga, maka ini bisa di skip saja. Instruksi dan dokumentasi dapat diunduh melalui aplikasi. Nah, step ketiga silakan unggah portofolio sesuai dengan instruksi. Jadi jangan lupa baca instruksinya sesuai dengan ketentuan ya. Pastikan portofolio kalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ada ketentuan filenya nih. Untuk filenya maksimal di 100 MB. Setelah berhasil terunggah, dokumen dapat kembali diunduh untuk pengecekan. Disarankan untuk menggunakan komputer saat melakukan unggah portofolio. Jadi disarankan menggunakan komputer ataupun laptop ya, agar
memaksimalkan proses pendaftaran kalian. Lalu jangan unggah pada waktu terlalu mepet dengan penutupan pendaftaran SNBP. Nah, jangan dipepet-pepetin nih. Misalnya besok sudah mau penutupan tapi kalian baru mulai mau mengunggah. Sebaiknya dilakukan sebelum-sebelumnya ya. Untuk unggah portofolionya bisa dilakukan di portal ini. Namun sebelum mengunggah portofolio, kalian mengunduh dulu instruksi dan dokumentasi dari sini. Itu untuk pengisian portofolio kalian dan ketentuannya. Ini untuk unduh instruksi dan yang ini untuk unduh dokumentasi. Setelah kalian membaca semuanya, setelah kalian mengunduh instruksi dan dokumentasi dan juga kalian sudah membaca semua ketentuannya, barulah kalian mengunggah portofolio kalian pada portal ini. Nah, setelah berhasil diunggah, dokumen dapat kembali diunduh untuk pengecekan. Nah, kalian bisa unduh kembali di sini. Nah, ini nih tahap akhir, yaitu finalisasi. Hal yang harus kalian perhatikan yaitu membaca disclaimer dengan baik dan benar. Jadi sebelum kalian mengklik finalisasi, kalian harus baca dulu nih persyaratan-persyaratannya dan juga ketentuan-ketentuannya. Jika siswa sudah melakukan finalisasi, semua pengisian data dan pemilihan prodi tidak bisa diganti lagi. Jadi perlu diperhatikan dengan baik ya. Atau juga kalian boleh cek ulang nih data-data kalian. Lalu siswa hanya bisa melakukan finalisasi jika sudah mengisi jumlah tanggungan, memilih prodi, dan mengupload portofolio hanya untuk prodi seni dan juga olahraga. Kartu peserta hanya bisa diunduh jika sudah melakukan finalisasi. Jadi jika kalian belum melakukan finalisasi, maka kartu peserta ini yang terpapar ini tidak bisa diunduh. Maka lakukan dulu finalisasi. Dan sebelum finalisasi, harap data kalian sudah sesuai dengan keinginan kalian dan juga memenuhi ketentuan dan juga persyaratan. Nah, cukup mudah kan untuk tahapannya dan tidak terlalu rumit kan? Nah, ini adalah sebaran siswa yang diterima di SNBP. Terdapat beberapa sekolah yang melampirkannya menggunakan e-rapor. Nah, bisa kalian lihat dari tahun 2022, 2023, dan juga tahun 2024 terdapat sebaran siswa yang diterima di SNBP dengan data seperti demikian. Nah, bisa kalian lihat nih dari peringkat yang ini misalnya 30% sampai 35% tertinggi dengan kuota pada tahun 2024 ini sebanyak 8%, atau peringkat 35 sampai 40% ini di 8% lebih nih. Jadi bagaimana nih cara kalian memanfaatkan peluang, yaitu dengan memilih prodi yang tepat dengan memanfaatkan peluang-peluang persenan ini. Jadi selain mencari tahu mengenai prodi dan juga pembelajarannya, kalian juga harus tahu nih daya tampung dari jurusan yang kalian inginkan itu berapa, dan juga cari tahu daya tampung dari tahun-tahun sebelumnya dan juga dari sekolah-sekolah kalian. Apakah dari sekolah kalian itu sudah ada yang keterima di PTN tersebut atau jurusan tersebut atau belum? Nah, itu aja nih Sobat GP, cara mekanisme pendaftaran SNBP pada tahun 2025. Tidak terlalu sulit kan? Yang penting kalian harus teliti dan juga selalu membaca ketentuan ataupun persyaratan apapun yang ada di dalam portal tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat, dan buat Sobat GP yang lain jangan lupa buat like, share, subscribe GEP Media Channel, dan sampai jumpa di video selanjutnya.